Dahulu kala, di sebelah timur Pulau Jawa, berdirilah 3 kerajaan yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Kerajaan Daha yang masyhur, Kerajaan Kahuripan yang sejahtera, dan Kerajaan Gagelang yang makmur. Raja Daha memiliki 2 orang putri yang cantik jelita, Galuh Chandra Kirana yang anggun dan baik hati, dan Galuh Ajeng yang selalu iri hati. Sementara Raja Kahuripan memiliki seorang putra mahkota yang tampan dan gagah bernama Raden Inu Kertapati. Kedua raja ini pun telah lama ingin menjodohkan anak mereka, yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana. Namun, apa daya, di balik niat yang mulia itu selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkannya. Suatu hari, sekelompok prajurit dari Kerajaan Kahuripan diutus untuk membawa benda berharga dari Kerajaan Kahuripan untuk pernikahan putra mahkotanya dengan putri sulung Kerajaan Daha. Namun, saat itu ada panah yang tertuju ke arah mereka. Apa itu? Serahkan semua barang bawaan kalian, atau akan ada yang terluka. Hah? Berani sekali kamu seorang diri melawan satu pasukan. Mengawal! Baiklah kalau begitu. Serang! Terjadilah pertempuran antara prajurit Kerajaan Kahuripan dan pasukan Panji Semirang. Pasukan Kerajaan Kahuripan pun terdesak oleh kekuatan pasukan Panji Semirang. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kalian ini? Dan apa tujuan kalian ke sini? Kami dari Kahuripan mau menuju ke Kerajaan Daha. Kami ditugaskan membawakan benda-benda berharga untuk tanda pernikahan putra mahkota. Apa? Putra mahkota Kerajaan Kahuripan? Maksud kamu Raden Inu Kertapati? Tapi dengan siapa dia akan menikah? Beliau akan menikah dengan Galuh Chandra Kirana, putri raja yang terhormat. Namaku Panji Semirang. Aku adalah pemimpin perampok dalam hutan ini. Barang-barang kalian akan aku ambil. Tetapi akan kukembalikan semuanya secara utuh jika Raden Inu Kertapati sendiri yang mengambilnya ke sini. Aku perintahkan 2 orang dari kalian untuk pergi kembali ke Kerajaan Kahuripan dan katakan pada Raden Inu Kertapati kalau Panji Semirang menantikan kedatangannya. Raden Panji, bagaimana dengan yang lainnya? Bawa mereka ke kerajaan kita. Berikan mereka makanan, tempat istirahat, dan rawat para prajurit yang terluka. Laksanakan Raden Panji. 2 pengawal Kerajaan Daha kembali ke Kerajaan Kahuripan dan yang lainnya dibawa ke Kerajaan Asmarantaka. Raden Inu Kertapati, cinta masa kecilku sekaligus menjadi cinta pertamaku. Sekarang, keinginan untuk bersamanya hanyalah berbentuk angan yang berandai. Sementara itu, di Kerajaan Kahuripan, Inu Kertapati, anakku. Waktunya sudah tiba bagi Kerajaan Kahuripan untuk melanjutkan masa kejayaannya di bawah tampuk pemerintahan yang baru. Aku sudah tua dan sudah saatnya Kerajaan Kahuripan ini memiliki raja baru. Raja yang lebih baik, bijaksana, dan lebih mulia daripada aku, yaitu kamu, anakku. Tapi sebelum naik tahta, aku ingin melihatmu menikah terlebih dahulu. Hamba menjunjung segala kita, ayahanda raja. Bagaimana dengan intan permata yang sudah aku siapkan untuk diberikan tunanganmu, Galuh Chandra Kirana? Hamba sudah memerintahkan panglima untuk mengirimkannya. Dan esok hari
hamba akan menyusul rombongan itu ke kerajaan Daha, Ayahanda. Kerajaan Daha sangat baik pada kerajaan kita. Aku sangat bangga karena akhirnya bisa menyatukan kedua kerajaan ini dalam pernikahan. Iya Ayahanda, hamba juga sangat bahagia karena bisa menikahi Galuh Chandra Kirana. Sudah lama kami berdua menunggu saat-saat ini. Aku yakin anakku, kau akan menjadi raja yang baik. Lebih baik daripada ayahandamu ini. Kau berani, bijaksana, dan juga memiliki satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki lain. Apa itu Ayahanda? Cinta sejati. Ampun Baginda Raja, maafkan kelancangan hamba. Prajurit, mengapa kalian kembali? Apa yang terjadi? Maaf Baginda, kami dirampok di perbatasan hutan. Semua pengawal mempertahankan diri dengan gigih. Namun karena kami kalah jumlah, akhirnya mereka menyerahkan diri dan menjadi tawanan di sana. Pemimpin perampok itu adalah seorang kesatria tampan yang bernama Panji Semirang. Ayah kami berdua yang disuruh kembali ke Kahuripan agar bisa melapor ke Baginda bahwasanya barang-barang kita akan dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati sendiri yang menjemputnya ke hutan Asmarantaka. Ayahanda, izinkanlah hamba menyelesaikan masalah ini. Hari ini juga, hamba akan meringkus perampok bernama Panji Semirang ini. Pergilah putraku, bawalah prajurit terbaikmu dan hati-hati. Raden Inu dan pasukannya menuju ke hutan Asmarantaka bersama prajuritnya. Raden Panji, semua tawanan sudah dirawat dan diberi makan. Apa perintah selanjutnya, Raden? Prajuritku, sudah kukatakan beribu-ribu kali, mereka bukan tawanan kita. Jika mereka mau, mereka bisa menjadi bagian dari kerajaan kita, seperti rakyat-rakyat kita yang lainnya. Maafkan saya, Raden Panji, jika perkataan saya menyinggung. Sekarang, suruh prajurit untuk berjaga, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Raden Panji, ada sebuah rombongan datang mendekati kita. Baginda, kami sudah banyak mendengar cerita tentang perampok di hutan ini. Korbannya sudah banyak. Pemimpinnya bernama Panji Semirang. Dia seorang pemuda tampan dan pandai bertarung. Betul Baginda, katanya dia perampok yang kejam. Dia hidup hasil merampok orang-orang yang lewat di hutan Asmarantaka. Sebagian dari hasil rampoknya untuk membuat kerajaan sendiri di tengah hutan, dan sebagian lagi katanya ia bagikan kepada rakyatnya. Tapi semua tawanan yang dirampok tidak ada yang dibunuh. Semua diajak bergabung menjadi rakyat di kerajaannya. Dan konon kabarnya mereka hidup dengan tentram. Patih-patihku, semua itu hanyalah cerita. Aku tidak akan percaya sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat ini bagiku, ia adalah perampok yang bengis dan harus disingkirkan. Hati-hati Patih, kita sudah memasuki daerah kekuasaan mereka. Kita harus waspada. Tiba-tiba, prajurit Panji Semirang datang. Kalau mau lewat hutan ini, kalian harus tinggalkan harta benda kalian. Betul sekali. Jadi menurut kalian kami bisa dirampok begitu saja? Berarti kalian belum mengenal siapa kami. Prajurit, serang! Berhenti! Siapa pemuda itu? Turunkan senjata kalian. Raden Inu Kertapati, maafkan atas kelancangan prajurit Asmarantaka. Sayalah yang mengundang Raden datang ke sini. Mari, ikut ke kerajaan saya. Panji Semirang mengajakku melihat isi kerajaan yang berada di tengah hutan. Ternyata ini adalah kerajaan yang luar biasa. Rakyatnya tentram, serba berkecukupan.
Semua sesuai dengan apa yang diceritakan oleh prajuritku. Dan ada sesuatu yang tidak asing pada sosok bernama Panji Semirang ini. Terutama saat dia tiba-tiba menyuguhkan buah anggur kesukaanku. Aku terkejut karena hanya Galuh Chandra Kirana lah yang tahu tentang buah kesukaanku. Siapa sebenarnya pemuda ini? Sesuai janji, Panji Semirang mengembalikan barangku yang sudah dia sita. Selamat jalan Raden Inu Kertapati, sang raja hatiku. Aku dan pengawal bersiap meninggalkan hutan Asmarantaka dan menuju ke tempat tujuan asal, yaitu Kerajaan Daha. Saat malam tiba, di kediaman Panji Semirang, ia membuka sebuah kotak berisi mainan pemberian sang kekasih. Anakku tersayang, kenapa kau tidak memberitahu saja kepada Raden Inu bahwa kau adalah calon istrinya yang selama ini dia cari-cari? Tidak, Ibu Mahadewi. Aku bukanlah lagi bagian dari kerajaan Daha. Aku takut kalau dia tahu, dia tidak akan menerimaku lagi. Diriku tidak lagi mempunyai arti penting untuk kerajaan manapun. Kamu tidak pernah dibuang dari kerajaan Daha, sayangku. Kamu tahu itu kan? Dan kamu masih sangat mencintai kekasihmu. Kamu selalu mencintainya. Setelah kupikir, ucapan Ibu Mahadewi ada benarnya. Sejak kecil, kami berdua sudah dekat karena kedua ayah kami, Raja Daha dan Raja Kauripan yang sangat bersahabat. Kami sudah lama memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun, aku tidak menyadari kalau ternyata kebahagiaan kami membangkitkan kedengkian dalam diri adikku. Galuh Ajeng dan ibunya, yaitu Dewi Liku, akan melakukan segala cara untuk merenggut kebahagiaan dan masa depanku. Malam itu, Dewi Liku menyuruhku membawakan minuman spesial untuk ibu kandungku sang permaisuri. Tanpa menaruh curiga, aku mengikuti keinginannya. Sesudah ibunda permaisuri menyeruput minuman yang kubawa, tiba-tiba saja permaisuri jatuh tak sadarkan diri. Dan ia pergi untuk selama-lamanya. Lihat, permaisuri telah diracuni. Pengawal, tangkap Galuh Chandra Kirana. Ibu Mahadewi dengan sigap langsung membawa kabur diriku dibantu beberapa pengawal setianya. Ibu Mahadewi tahu kalau aku dijebak oleh Dewi Liku dan Galuh Ajeng. Akhirnya, sekarang tidak ada lagi yang mengganggu mereka dalam menguasai kerajaan. Galuh, tidak ada gunanya menyesali peristiwa yang dulu, nak. Kamu sudah berhasil melewati cobaan itu, dan kamu telah terlahir kembali menjadi seorang putri yang jauh lebih kuat dan berani. Aku beserta para pengikut dari kerajaan Daha akhirnya sampai ke hutan Asmarantaka. Bertahun-tahun aku menempa diriku. Aku membangun sebuah pasukan yang akhirnya menjadi kerajaan kecil di tengah hutan. Dan sejak saat itu, aku menyamar menjadi seorang satria. Tidak ada satupun kecuali orang terdekat yang mengenaliku sebagai Putri Daha. Orang-orang mengenalku sebagai Panji Semirang. Hanya satu hal yang masih tersisa dalam diriku, yaitu perasaanku pada Raden Inu Kertapati. Kamu mencintainya dan dia mencintai kamu. Itu tidak akan pernah berubah, nak. Kejarlah dia, sayangku. Tidak, Ibu. Semua sudah terlambat. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku dan rombongan tiba di kerajaan Daha. Kami disambut dengan gembira oleh Raja Daha dan juga Dewi Liku. Setelah menyampaikan maksud dan tujuanku datang ke Daha, Raja dengan menyesal mengatakan bahwa Galuh Chandra Kirana sudah lama meninggalkan kerajaan Daha dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Raden Inu Kertapati, karena keterikatan janji antara Daha dan Kahuripan, maka tetap harus diadakan pernikahan antara dua kerajaan.
Namun, kau tidak lagi dinikahkan dengan Galuh Chandra Kirana, melainkan dengan Galuh Ajeng, adik dari Galuh Chandra Kirana. Ampunilah aku, Dewa. Jika menolak, maka aku akan menyakiti perasaan Baginda Raja Daha. Dan hubungan yang selama ini terjalin antara Daha dan Kahuripan tidak akan lagi harmonis seperti dulu. Baginda Raja, hamba bersedia menikahi Galuh Ajeng dan menjadikannya pemaisuri hamba. Wahai rakyat Daha dan juga tamuku dari Kahuripan, malam ini juga kita akan melangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng. Mari kita siapkan pesta yang sangat-sangat megah untuk acara pernikahan malam ini. Maaf karena tidak bisa memenuhi janjiku, Galuh Chandra Kirana. Malam itu, malam sebelum pernikahan Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng dilangsungkan. Raden Inu Kertapati merenung sendirian di kamarnya. Ia memikirkan Galuh Chandra Kirana dan merasa bersalah kepada kekasihnya itu. Di sisi lain, Galuh Chandra Kirana mendengar kabar bahwa kekasihnya, Raden Inu Kertapati dan adiknya Galuh Ajeng akan menikah. Galuh Chandra Kirana pergi ke kerajaan Daha untuk memastikan. Namun, pesta pernikahan itu benar adanya. Kembang api diluncurkan di mana-mana. Galuh Chandra Kirana pergi dari tempat itu dan menangis terseduh-seduh. Namun, sebelum kedua insan sempat mengikat janji suci, terjadilah sebuah tragedi. Terjadi kebakaran di istana karena sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Suasana kerajaan menjadi kacau, dan akhirnya pernikahan pun dibatalkan. Raja Daha mempertimbangkan kembali pernikahan itu. Ia merasa Dewata tidak mengizinkan rencana ini. Atas izin Raja, Raden Inu Kertapati dan para pengawalnya menggunakan kesempatan ini untuk pergi dari Daha. Di tengah perjalanan, perasaanku bergejolak. Aku mencurigai bahwa Panji Semirang adalah Galuh Chandra Kirana yang menyamar. Aku yakin dengan perasaanku. Akhirnya aku bersama para pengawal kembali ke hutan Asmarantaka. 2 hari 2 malam berkuda dan akhirnya kami sampai di hutan Asmarantaka. Tetapi ternyata harapanku tidak terwujud. Dia telah meninggalkan kerajaan ini karena dia mengetahui kalau Raden telah resmi menikah dengan Galuh Ajeng. Perasaanku hancur. Cinta sejati kami yang hampir bersatu kini terpisah kembali. Galuh Chandra Kirana. Aku ingin melarikan diri dari kehidupanku yang selama ini meninggalkanku. Cinta sejatiku telah menikah dengan wanita lain. Dengan ditemani para pengawal setiaku, aku pun berkelana untuk melupakan Raden Inu Kertapati. Aku menyamar menjadi seorang pembaca puisi bernama Wargo Asmoro. Sementara para pengikutku menjadi pemain gambus dan teater. Galuh Chandra Kirana berlatih bertahun-tahun supaya penyamarannya meyakinkan dan tidak ada satu orang pun dari Kahuripan dan Daha yang bisa mengenalinya. Rombongan kesenian mereka banyak menerima permintaan untuk tampil di acara pedesaan maupun kerajaan. Setelah 3 tahun perjalanan yang panjang, mereka mendapat undangan dari kerajaan Gagelang untuk membuat pertunjukan di istananya. Setelah 3 tahun mencari Galuh Chandra Kirana tanpa hasil, akhirnya rombonganku singgah di Gagelang. Pamanku, Raja Gagelang mengadakan pesta yang meriah untuk menyambut kedatanganku. Musisi dan penari memenuhi istana. Namun, segala kemeriahan di pesta ini tidak bisa mengalihkan rasa rinduku pada Galuh Chandra Kirana. Wahai Raden Inu Kertapati, dan juga para tamu dari Kahuripan, terimalah persembahan dari Gagelang, sebuah kesenian indah dari Wargo Asmoro. Siapa seniman ini? Wajahnya tidak asing.
Ia membacakan puisi dengan indah yang bercerita tentang putra Kahuripan dan putri Daha yang dijodohkan dari kecil, namun akhirnya terpisahkan oleh takdir. Sama seperti kisah hidupku dengan Galuh Chandra Kirana. Tunggu. Berhenti. Kumohon berhenti. Tunggu, Chandra Kirana. Tunggu, Galuh Chandra Kirana, berhenti. Aku tahu itu kau. Galuh Chandra Kirana tersontak kaget karena Raden Inukertapati mengenalinya, dan ia pun berlari. Lalu Raden Inukertapati mengejarnya. Di saat Galuh Chandra Kirana berlari, seseorang menarik tangannya. Ibu Mahadewi? Iya anakku sayang, ini ibu. Kemana sajakah kamu selama ini? Tahukah kamu betapa menderitanya aku menahan rindu padamu? Akhirnya aku menemukanmu. Maafkan aku, Ibu. Aku pergi tanpa izin karena ibu di kala itu tidak ada di Asmarantaka. Rasa sedih dan egoku mengatakan aku harus pergi jauh untuk melupakan Raden Inukertapati. Kemanakah dikau di kala itu? Aku tidak bisa melihatmu bersedih anakku. Karena pernikahan yang tidak diinginkan, akhirnya ibumu ini mengacaukan pernikahan mereka. Jadi tidak ada pernikahan yang terjadi di antara mereka. Sang dewa pun tahu Raden Inukertapati adalah jodoh untukmu, anakku. Di antara percakapan mereka, terdengar dari kejauhan suara Raden Inukertapati. Chandra Kirana. Akhirnya aku menemukan dirimu. Tetap aku, Galuh Chandra Kirana. Aku merindukanmu. Tidakkah demikiannya denganmu? Jelas aku merindukanmu, Raden Inukertapati. Tapi aku berpikir, apakah dewa sungguh sebaik ini untuk membiarkan kita bersama lagi? Tidak ada pernikahan yang terjadi antara aku dan Galuh Ajeng. Dewa telah menggagalkannya. Dewa tahu engkaulah orang yang kucinta sejak awal. Berjanjilah kepadaku, Chandra Kirana. Jangan pernah meninggalkan aku lagi. Raja Daha menyambut kembalinya Chandra Kirana dengan perasaan sukacita. Ketika tiba di kerajaan Daha, yang pertama dikatakan Raden Inukertapati kepada Raja Daha adalah keadilan bagi siapa saja yang bersalah. Raja Daha menjatuhkan hukuman bagi Dewi Liku dan Galuh Ajeng. Keduanya diasingkan dari kerajaan Daha untuk selama-lamanya. Akhirnya, kedua insan ini pun dipersatukan dalam pernikahan yang seharusnya telah terlaksana sejak lama. Ketiga raja yang bersahabat menjadi saksi pernikahan mereka. Pernikahan yang akan membawa kemakmuran bagi negeri. Pernikahan yang akan menjadi legenda. Sebuah legenda perjalanan cinta sejati. Legenda Panji Semirang.